Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku sekalian di 17 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Tepatnya di hari Jumat yang agung, hari Jumat yang mulia, hari rayanya fakir miskin. Dan kami ingatkan kita semua untuk nanti istiqomah ibadah sholat Jumat di masjid-masjid sekitar rumah saudara-saudaraku sekalian, khususnya bagi saudara-saudaraku yang laki-laki. Saudara sekalian, terus kita bersyukur di pagi yang mulia ini dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan salawat dan salam pada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kita berharap syafaat baginda Rasulullah. Nanti Rasulullah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini si fulan ini hambaku. Dia ikut aku, dia ikut sunnah. Dia ikut ihdinas siratal mustaqim. Dia ikut jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Jalan yang lurus itu adalah ikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semarakkan syukur, semarakkan selawat, terus puji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, situasi apapun, dan istiqomah mengikuti baginda Rasulullah. Saudara sekalian, setiap Jumat insyaallah ini dalam Quran surah Al-Kahfi di ayat 69 Allah berfirman, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Mendapati Musa berkata, Musa orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Orang sabar Musa itu. Dan dilanjut pada ayat 70, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Saudaraku sekalian, dua ayat ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan Ibnu Jarir, menceritakan kepada kami Humaid Ibnu Zubair, telah menceritakan pada kami Yakub dari Harun, dari Ubaidah, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Musa bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, hamba-hambamu yang manakah yang paling disukai olehmu? Pertanyaan pertama Musa pada Allah, hambamu yang mana yang paling engkau sukai? Dijawab oleh Allah, yang paling Allah sukai orang yang selalu ingat kepadaku dan tidak pernah melupakan aku. Itu yang pertama. Ingat Allah, tak lupa Allah. Itu yang paling Allah suka. Ingat Allah, tak lupa Allah. Ingat Allah, tak lupa Allah. Itu paling Allah suka. Yang kedua, Musa bertanya, siapakah di antara hamba-hambamu yang paling adil? Allah menjawab, orang yang memutuskan perkara dengan hak dan tidak pernah memperturutkan hawa nafsunya. Ada persoalan, putuskan dengan hak, tidak perturutkan hawa nafsu. Mana maksud perturutkan hawa nafsu? Kadang kita memutuskan itu sesuai selera kita gitu. Cocok sama kita, cocok sama kelompok kita, cocok sama golongan kita. Kita tak bisa adil lagi. Hawa nafsu kita perturutkan. Jangan sampai rusak kepentingan kita, maka kita tak bisa adil. Maka dalam mengadili itu, orang yang adil itu, kata Allah pada Musa, adalah orang yang memutuskan perkara dengan hak dan tidak pernah memperturutkan hawa nafsunya. Berikutnya Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, siapakah di antara hamba-hambamu yang paling alim? Allah berfirman, orang yang rajin menimba ilmu dari orang lain dengan tujuan untuk mencari suatu kalimah yang dapat memberikan petunjuk ke jalan hidayah untuk dirinya atau menyelamatkan diri dari kebinasaan. Cari ilmu dari orang lain tujuannya adalah untuk memperoleh petunjuk dan hidayah untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan. Itu tujuan ilmu dicari. Jangan cari ilmu untuk nipu orang, nokohi orang, cari ilmu untuk hal-hal buruk. Tapi cari ilmu itu kepada orang lain tujuannya untuk memperbaiki diri kita, untuk peroleh hidayah, untuk menyelamatkan kita.
Masya Allah. Saudara sekalian, ini tuntunan-tuntunan yang baik sekali untuk bisa kita amalkan. Lalu Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, apakah di bumimu ini ada seorang yang lebih alim daripada aku? Nah, ini menarik. Ada yang lebih alim ternyata, kata Allah, dari Musa. Siapa dia? Allah berfirman, dialah Khidir. Musa bertanya, di mana saya harus mencarinya? Allah menjawab, di pantai di dekat sebuah batu besar, tempat kamu akan kehilangan ikan padanya. Saudara sekalian, maka Nabi Musa menjumpai Khidir ini. Maka dalam satu kisah disebutkan bahwasanya Nabi Musa mendatangi tempat tadi yang disebutkan batu yang kamu kehilangan ikan kepadanya, dekat batu besar. Ia pun bersua dengan Nabi Khidir. Masing-masing dari keduanya mengucapkan salam. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya saya suka menemanimu. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Musa berkata, tidak, saya sanggup. Khidir berkata, jika kamu menemaniku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Ini di Al-Kahfi 70 tadi. Ibnu Abbas selanjutnya mengisahkan bahwa Khidir membawa Musa berangkat menempuh jalan laut hingga sampai di tempat bertemunya dua buah lautan. Tiada sesuatu pun yang airnya lebih banyak daripada tempat itu. Maka keduanya melihat Allah mengirimkan burung pipit mengambil air. Burung pipit mengambil air. Apa pertanyaan Nabi Khidir pada Nabi Musa sekalian? Pertanyaan Khidir pada Musa, ya Musa, berapa banyak kira-kira burung pipit itu bisa menyambar air? Berapa banyak air yang bisa diambil oleh burung pipit? Dia datang ambil burung air. Musa menjawab, sedikit sekali, sangat sedikit. Ya kita juga kalau udah lihat burung pipit ambil air, berapa banyak? Pasti kita bilang sedikit. Apa jawabannya? Khidir, hai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah sama dengan apa yang diambil oleh burung pipit itu dari lautan. Sesungguhnya ilmuku dan ilmumu, Musa, sama dengan burung pipit tadi ambil air. Begitulah kita kecilnya, tak sebanding dengan ilmu Allah. Saudara sekalian, luar biasa kisah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa amalkan, bisa sampaikan, bisa dakwahkan. Semua media bisa kita buat itu dakwah. Semoga negeri kita semakin aman, damai, sentosa, dan kita semua Allah lindungi. Dan silahkan amalkan Quran surah Al-Kahfi ini dan kisah dari Khidir ini. Ilmu Allah tak sebanding dengan ilmuku dan ilmumu, duhai Musa, kata Nabi Khidir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita Allah berikan kesehatan, pandemi segera diangkat sehingga kita bisa kumpul bersama keluarga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah wal muwaffiq lakum min tariq wastabiqul khairat billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.